Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Iya, nungguin. Yang di poin ini tuh nggak ada yang salah. Iya. Adanya cuma ada benar, kebenaran, sama kebenaran absolut. Nah, Gitu. terus akhirnya kita ngomongin sudut pandang nih. Nah, itu menarik nih. Iya. Sudut pandang orang kan beda-beda nih. Sudut pandang kita menilainya benar, kebenaran, itu subjektif kan berarti. Nah, itu gimana tuh? Nah, dalam ilmu psikologi. Wah, itu sarjana apa sih, Mas? Persaingan Indonesia. Mohon maaf pada dosen-dosen saya ya. Ya Allah, ini hanya sekedar hiburan semata. Aku mau. Oke. Jadi gini, saya itu pernah loh dulu ketika ada seperti ini, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi aktivis juga ya, walaupun belum sampai Senayan ya Mas. Senayan itu di mana ya? Jauh ya, jauh di sana. Maksudnya hal yang terkecil, jadi aktivis daerah aja ketika mendapatkan isu ya Mas ya, isu itu ternyata benar-benar banyak hal yang harus kita kaji, harus kita lihat dari beberapa sudut pandang. Berita ini benar, berita itu ada, tapi kan sering dibumbu-bumbui. Nah bumbu-bumbu itulah yang namanya kebenaran. Ya, tapi akhirnya kita harus lihat, karena kalau kita nggak pandai itu tadi ada sesuatu pihak, beberapa pihak atau apa yang memanfaatkan. Nah, kata memanfaatkan itu melalui framing tadi. Ya, contohnya seperti ini. Ketika mungkin kayak gini. Kita foto nih Mas Farid, kita pegangan tangan gitu kan ya, pegangan tangan terus diedit Mas Farid sama cewek, padahal itu pegangannya sama saya. Nah, disitulah ketika kita tidak tahu, hanya melihat secara konteks satu pandangan aja, kurang ajar nih gitu kan ya. Apalagi itu yang bisa merangsang adrenalin kita sensitif banget gitu kan ya, kurang ajar banget nih gitu kan kok gini, padahal itu hanya beberapa foto yang dijadikan satu, diedit. Nah, dari beberapa sudut pandang jadi satu, Seolah-olah kalau itu beneran. Gitu. Sehingga itu tadi, di zaman yang sekarang yang mudah banget mencari informasi, jangan sampai kita langsung termakan informasi tersebut. Memang sih kita membutuhkan proses yang agak panjang untuk mendapatkan kebenaran absolut tadi. Sehingga itu balik lagi, namanya sudut pandang tidak boleh kita maknai dengan secara cepat, tapi setidaknya apa, harus ada faktor-faktor yang lain mendukung. Ketika omongan ini didukung, balik lagi ke semut tadi, kalau memang habis di sana itu ada apa loh, didukung dengan barisan-barisan yang lain. Lihat amati, pasti yang memberitahu informasi itu satu orang yang di depan, atau satu semut yang di depan, tapi semut yang di belakangnya juga sudah membawa, sehingga muncullah kepercayaan dari rombongan yang tidak membawa. Nah, ini yang penting, bahwa ketika mendapat informasi itu pun, ketika Mas Farid dipercaya sebagai pemberi informasi, tolong dijaga kepercayaan itu gitu loh, karena kejujuran itu sangat penting. Nah, nantinya ya dengan di zaman sekarang balik lagi ya, kalau faktor ekonomi itu akan menguasai dirinya Mas Farid, semua menjadi jurnalis dan segalanya, memberi berita hanya karena efek harus mendapatkan penghasilan tinggi, hati-hati di sini Mas. Takut tergoyah gimana? Ya, jadi seperti itulah ya. Kalau kita terlalu serius kayaknya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kita temanya itu kita ngundang Profesor Semut? Kita menganalogikan komunikasi yang ada di Seekor semut. Iya, yang ada di seekor semut itu bisa buat jadi pelajaran di kehidupan kita. Masa sih semut aja yang hewan bisa berperilaku seperti manusia? Maksudnya bisa menyampaikan informasi yang benar-benar real. Maksudnya kalau A ya A, nggak ada tumbuhan tambah B tambah C, nggak ada. Masa kita mau kalah sih sama semut? Kan enggak toh? Iya nggak? Iya dong. Gitu. Pokoknya kita harus berhati-hati dalam menyebarkan berita atau informasi yang ada, karena kalau ketahuan itu berita bohong, katanya kena pasal. Iya. ITE. ITE. UU ITE. Itu di negara mana Mas? Aduh iya ya.
negara Foto yang kelas. pokoknya negara yang ini pokoknya. Ya intinya sih kita hanya sharing Iya. saja bahwa lebih menekankan, apalagi mungkin dari teman-teman seusia kita ya yang muda-muda seperti ini, dimana gampang banget eksistensi itu menggerogoti diri kita, sehingga bahwa kadang eksistensi itu mengorbankan sebuah kejujuran. Betul sekali. Ya, untuk menjadi pemeran tapi kadang harus mengorbankan sesuatu kejujuran tadi. Iya. Mas. Untuk menjadi pemeran utama aja juga harus beberapa hal yang harus benar-benar dikorbankan. Sehingga apalagi kita berbicara kayak konten seperti ini ya Mas ya. Ya dengan candaan sih, kalau saya dengan prinsip saya ketika bercanda pun itu ada keseriusan. Jadi iya, maksud keseriusan seperti apa ya, pembawaan kita seperti ini, tapi akan ada sesuatu hal yang bisa kita sampaikan di lewat candaan kita. Betul sekali. Jadi ada kayak pesan moral tapi dibalut dengan candaan ini. Iya, setidaknya biar fresh lah, nggak garing bahasanya. Karena kalau terlalu garing juga agak susah sih, monoton gitu. Apalagi anak zaman sekarang lah. Kalau hanya garing lah, skip. Lihat berita di televisi, padahal itu jurnalisnya udah bagus banget. Iya. Apa sih garing banget? Apa harus buat goyangan dulu kan? Lucu maksudnya reporter gitu. Kami akan melaporkan gitu. Gitu kan ya. Nggak bisa. Apa sih kan gitu kan. Kalau jadi kayak aneh aja Iya, gitu. tapi giliran yang reporternya coba yang alek oke semua gitu. Tapi kayaknya nggak ada deh reporter kayak gitu. Enggak ada, makanya maksudnya tapi kita udah tergiring gitu kan ya. Apalagi kita mengikuti tren yang udah ada gitu Iya, kan ya. betul. Mainan apa itu namanya? Kalau apa ya namanya kayak stand tok. Saya sih nggak mempermasalahkan permainan itu. Aplikasi atau apa itu kan ya. Permainan tok gitu kan ya. Gimana? Mukanya gini. Aku senang yang bagian itu. Yang saya gak image lah itu. Besar. Oke. Maksudnya gini loh, apapun semua aplikasi yang sudah diproduksi itu bagus Mas. Dan ketika kita bisa menyampaikannya dengan positif kan, menggunakan juga secara positif. Karena saya pun juga punya teman gitu kan yang merancang aplikasi itu luar biasa. Ketika merancang aplikasi itu ternyata membutuhkan waktu yang lama, cara berpikir yang benar-benar luar biasa logisnya teman-teman. Nah, tapi terkadang tujuannya dibuatnya seperti itu udah bagus oleh sang pengelola atau sang pembuat, tapi ternyata di masyarakat kita diaplikasikannya dengan macam-macam untuk mencari eksistensi gitu kan ya. Apalagi habis melihat HP Apple, bukan Mas, Apple keluar gitu, Apple disebut merek, disebut merek. Kita nggak di-endorse gitu, kecuali gitu kan Ini tutup. Kalau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita berharapnya ada endorse setelah ini gitu kan ya. Nah dari situ gitu, gue habis beli iPhone nih. iya. HP apem. HP apem kameranya 16 gitu kan ya. Kameranya 3 nih. Iya. Ada matanya cuma 2. Iya. Ya dari situ akhirnya memunculkan pemerci, padahal kata-kata itu kayaknya dilihat bahwa wah sombong nih gitu kan. Nah, dulu zaman kita mungkin masih ya, ketika ada teman yang sombong kita ingatkan. Iya, betul. Tapi sekarang dengan aplikasi tersebut, ketika ada sombong, lawan dengan kesombongan yang lain. Betul sekali. Nah. Ini benar-benar relate loh. Iya. Ternyata tuh emang banyak kayak gini. Makanya itu tadi saya balik lagi, manusia yang kehewanan dengan hewan yang kemanusiaan. Jadi kayak kebalik gitu ya. Iya. Kebalik gitu ya. Iya. Mohon jangan tersinggung ya, tapi ini hanya sedikit konsep cara berpikir saya. Gitu. Kalau bisa dibilang tuh bahasanya sarkas. Iya. Satir. Iya, kalau sarkas sih enggak, Mas. Cuma saya satir aja, Mas. Saya Iya. itu mengevaluasi diri saya sendiri. Saya membuat perkataan atau quote seperti itu untuk mengingatkan saya sendiri, maksudnya setidaknya dengan jiwa muda seperti ini gitu kan, ya kayak tadi contoh yang diberikan, ketika ada teman yang sombong, jangan lawan kesombongan lain gitu kan. Iya, terus habis itu mengingatkan saya apa bedanya saya dengan hewan gitu kan. Seperti ini. Iya. Ini tetap ya lebih bagusnya lagi, oke, nggak apa-apa. Apalagi kita pertemanan di dunia maya itu hanya sekedar di hai salam kenal gitu kan, enak banget ya sekarang.
salam kenal gitu kan ya. Kita cuma melihat dari dunia maya, tapi dunia nyatanya Iya. berbanding jauh sama Dan dunia. dan terkadang kasihan Maya gitu kan, disamakan dulu. Aku habis gini ya, kayak ya sebut saja saya mawar gitu kan ya, saya udah awalnya coba-coba gitu kan ya di dunia maya gitu kan ya. Maksudnya kayak gitu kasihan Mayanya gitu kan. Buat yang namanya maya, sabar. Iya, yang sabar ya. Banyak pahala itu. Kamu pasti kuat. Ya. Maksudnya gini, dengan dunia maya yang konsep seperti itu hanya sekedar sahelu atau saya udah deket banget. Iya. Ya, apalagi Mas Yuda nih, Mas Yuda itu mahasiswa itu ya juga kayaknya satu aliran dengan saya gitu kan ya. Iya. Maksudnya kalau dulu kita berteman itu benar-benar memunculkan gimana dari perkenalan muncul sebuah kepercayaan sehingga itu kita jadikan oke, itu teman gue. Iya kan? Iya. Melalui banyak proses. Sekarang hanya sekedar DM, Iya. chat, ya. Upload postingan Instagram langsung. Ya, dari Apa? gitu kan. Entah apa. Buka. Bumbu. Ya, dari situ lah maksudnya kalau saya ya kita boleh nih sebagai kaum muda ataupun yang sesama manusia lah bahasanya mengikuti perkembangan digitalisasi itu penting. Betul. Saya belum, apalagi saya dalam di sini sebagai pamong lah bahasanya, sebuah pengajar di mana memang ya sudah dituntut nih karena era digital atau era pendidikan 4.0 ini menjadikan kita harus melek teknologi. Nah tapi balik lagi, ada yang kemarin saya benar-benar dapat omongan dari teman gitu ya. Ini omongan jadi dari teman saya sendiri, bukan kabar buyung enggak. Tapi memang yang bisa diajarkan itu dalam dunia digitalisasi, terutama mungkin saya, teman-teman guru saya yang lebih senior dari saya itu mungkin kalau mengejar teknologi agak susah. Maksudnya agak susah karena sudah bukan zamannya. Bedanya seperti ini. Dulu kalau mungkin orang tua kita lah megang HP gitu kan ya, mereka harus lihat petunjuk dulu nih gimana cara Iya, ada. betul. Dulu kan ada tuh Ada HP apa? demonya dulu kan. Iya. Kertas putih itu. Petunjuk dan segalanya. Tapi anak zaman sekarang lihat bolehlah HP gitu kan ya, yang tadi akun keluar, sebenarnya mereka itu nggak lihat buku petunjuknya, hanya langsung kita HP-nya dihidupkan dan tahu. Paling cuma dicari tombolnya hidup di mana, sudah hidup, udah bisa berkreasi sendiri bisa. Nah, seperti perbedaannya, maksudnya keren sih, sudah bisa. Tapi balik lagi, kadang mengabaikan sebuah petunjuk. Nah, ketika sudah ada jadi sesuatu, padahal sebuah produk itu pasti akan ada petunjuknya. Salah satunya kayak produk ini digunakan oleh anak usia sekian. Nah, sehingga balik lagi karena mengabaikan sebuah petunjuk, saya larinya sesukanya sendiri. Nah, rela apa hubungannya dengan kita sekarang, maksudnya apa? Silahkan belajar di dunia digitalisasi yang sebagus sekarang, secepat sekarang, sependukung sekarang, tapi jangan lupa kalian itu punya petunjuk arah. Yang harus salah satunya apa? Tata krama, Mas. Cara penyampaian, cara berkomunikasi gitu kan ya. Ya kadang saya pengen ketawa gitu kan ya, kalau sama saya yang lebih tua gitu kan ya, ada anak yang lebih muda atau ya ibaratnya baru anak kemarin ya baru anak SD gitu kan ya, ngechat gitu kan ya, selamat malam. Ya, saya bingung mau jawab apa gitu, selamat malam ini sapaan apa, tahu saya itu anak mudanya, saya jawab selamat malam juga gitu kan ya. Setidaknya etisnya, selamat malam, perkenalkan diri gitu kan ya, siapa namanya dan segalanya secara runtut lah, keperluannya apa. Aku langsung kayak sekedar hai bro, di mana? Wah keren ya, waduh keren maksudnya. Ya itu, dan balik lagi, itu kan sebuah bahasa pergaulan. Balik lagi, pergaulan itu kan terbentuk karena sudah persepsi atau sudut pandang yang sudah sama. Ya kan Mas. Nah tapi itu sudah mulai hal-hal yang seperti itu sudah mulai kendor. Sekedar dari DM selesai, hanya sekedar belum tahu orangnya, karakternya seperti apa. Langsung tahu, langsung udah kenal. Ya SKSD mana kalau dulu sebenarnya. Itu sih boleh-boleh aja gitu lah, tapi kan kita harus tahu konteksnya Mas. Nah kalau hal seperti itu mulai dari sopan santun sudah hilang, terus pengenalan karakter sudah hilang, terus kita tidak mendalami karakternya seperti apa, balik lagi akhirnya tinggal siapa yang kuat pribadinya, yang berpengaruh mempengaruhi. Nah itu tadi salah satu unsur
yang akan mengakibatkan munculnya berita hoax, komunikasi yang karena percaya nih, sekedar trust gini mas. Percaya sekedar percaya, maksudnya saya sama Mas Yudha sama Mas Saleh percaya karena saya mengenal bukan hanya sehari 2 hari, nah, udah beberapa tahun nih gitu kan, tahu lah, oh iya, ketika memberikan informasi itu kita tahu, oh ini yang informasi serius, ini yang enggak. Karena kita udah tahu karakternya masing-masing gitu kan, ketika telepon dengan hal-hal ya itu alurnya kita bercanda. Tapi ketika pas serius ya, contohnya seperti ini, Yud, aku telepon nih, Yud bisa bantu saya enggak, saya habis kecelakaan. Nah, kata-kata yang seperti ini Yuda udah memahami, oh ini serius, jadi ketika saya konteksnya mungkin bercanda ya, walaupun hanya sekedar lewat telepon gitu kan, oh iya ini bukan kebiasaannya mas Rasul gitu kan ya, yang biasanya kamu ngapain gitu gitu. Nah kalau gak manggil Tong baru ngapain gitu kan, upil upil gitu kan ya, bangke ya kayak gitu. Oh tahu nih ketika gitu aku kecelakaan, nah di situ udah kamu ya ini baru nggak bercanda nih. Aku juga sebagai apa namanya yang ditelepon itu pasti bakal tahu, ini nggak biasanya nih Mas Rasul kayak gini nih, jadi oh ya Mas gimana kecelakaan di mana, akhirnya nggak ada kata apa namanya ini bercanda nih ngeprank ya nggak mungkin kayak gitu. Di situ loh Mas Farid, maksud saya seperti itu. Balik lagi ke semut tadi loh, pemimpin ketemu pemimpin maksudnya apa? Ketika lawan bicara yang sudah lama, ketika yang lawan bicara kita itu sudah kita udah kenal udah lama bertahun-tahun. Nah seperti itu, itulah muncul kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bukan untuk dipaksakan mas, tapi dari sebuah kebiasaan yang akhirnya kita tahu karakter masing-masing. Sehingga tadi semut itu kan nggak mungkin ketika berpas baru ngeprank ya, ngeprank kan enggak. Habis itu akhirnya kan karena gitu mana ada langsung berkumpul, kamu anak mana, gue mana di sini kan enggak. Yang ada kalau berantem enggak berantem, tapi itu benar-benar dipastikan oh ternyata semut tadi udah kenal lama dengan semut ini, oh bener nih. Nah bahwa pasukannya mereka yang sudah bawa pulang, mereka yang membawa datang ke TKP. Nah maksudnya seperti itu. Jadi simpelnya ya bolehlah kalian cepat beradaptasi, berkomunikasi dengan orang yang baru kalian kenal. Tapi jangan lupakan sopan santun itu ya, lagi. satu sopan santun, yang kedua pendalaman karakter itu mas. Maksudnya pendalaman karakter bukan berarti kita pilih kasih teman atau pilih teman. Maksudnya apa ya? Kalau memang kita belum yakin banget sama dia, ya jangan terlalu memaksakan juga untuk berkomunikasi terus. Terus sisi lain ketika ya kita hanya serasa bahwa kita udah perkenalan belum, apalagi belum kopi darat nih. Kopdar gitu kan ya. Belum ketemu langsung kayak sok kita berapa paling dekat nih. Yaudah nih ceritain semuanya ke saya gitu kan. Sosokan banget gitu kan ya, kamu siapa? So asik banget. Kamu siapa? Aku siapa gitu kan ya. Kamu siapa? Jadi apa namanya, bagus nih yang bisa ditangkap tuh kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, tapi berjalan aja sesuai sama apa yang apa namanya ada yang mengalir aja gitu ya. Dan dari situlah kita akan tahu bahwa bagaimana sih informasi itu tersampaikan dengan baik. Iya. Jadi makanya saya itu kadang kalau orang yang nggak tahu saya, ketika udah ngobrol serius nih, padahal saya bercanda, seriusnya kan saya selalu bilang bahwa seriusnya saya itu bercanda saya serius. Itu dulu sih. Jadi orang tuh bingung. Kalau udah kenal sama saya udah bingung. Ini bercanda, serius nih berarti nih. Tapi pas kita seriusin, anjir bercanda ini. Gitu. Itu kan berlaku untuk orang lama. Orang baru ketika udah paham. Ketika saya udah niatnya bercandain gitu kan, bercandain dia hanyut gitu kan ya, hanyut sama bercandaan. Saya udah nggak begitu serius. Selesai dari obrolan saya selalu ngomong maaf tadi cuma bercandaan gitu kan. Jadi merujuk kembali kalau niatnya kita itu ngeprank atau hanya bercandain, ternyata orang tersebut itu terbawa sama adu bahasanya kita, perangan kita, bercandaan kita, dan dia menganggap itu sebuah hal yang benar. Contohnya gini, anak-anak muda zaman sekarang lah, ibaratnya tau nggak kemarin aku bisa ketemu orang tuamu loh, aku ngomong serius loh gitu kan ya.
aku udah ngelamar kamu nih, kamu monggo. Padahal itu sapu jempol aja. Iya. Oh masa sih? Iya beneran. Aku udah ketemu nih orang tuamu si Cucu. Ya udah deh kalau kayak gitu kita jadian. Maimunah. Udah gitu dong. Nikah itu gak semudah itu. Sorry jangan ngomong nikah nih. Oh iya. Ya sorry. Ya. Tadi kan semut tadi. Oh iya, semut-semut. Iya. Ya, maksudnya seperti itu loh. Jadi balikan lagi ketika kalian ikut dalam alur bercandaan dan ternyata lawan bicaranya kita itu terlalu polos, ya kita setelah berkomunikasi, setelah bercandaan itu selesai, jangan langsung pergi, tapi review lagi, balikan lagi bahwa itu tadi adalah sebuah bercandaan. Kita klarifikasi. Iya, klarifikasi itu tadi hanya bercandaan, karena belum tentu orang itu tahu tentang karakter kita, apalagi orang baru gitu. Aku sakit hati atau gimana kan kita nggak tahu. Iya kalau itu sakit hati, kalau ternyata Sakit gigi. Wah, kan perlu ke dokter. Iya. Masuk. jadi kayak gitu sih. Jadi rasanya seperti ini. Kita berbicara seperti ini, ya awalnya dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Ketika orang lain itu terbawa sama dinamika cara ngomong kita, bagi mungkin teman-teman udah pandai nih terhadap public speaking teman-teman sendiri, tapi jangan pernah gunakan public speaking kalian kalau itu yang ahli gitu kan ya, untuk memperdaya orang lain. Kayak kemarin tuh saya baca berita itu kan ada di suatu, saya bilang di suatu tapi ini beritanya benar. Nggak hoax ya, saya bilang benar itu bahwa dia adalah bagian marketing sebuah asuransi mas, asuransi swasta itu menggelapkan 4 miliar mas. Aku tahu tuh kayaknya. Iya. Tapi jangan disebut. Iya. Cuma saya mainkan di logikanya aja. 4 miliar mas, dan dia untuk jalan-jalan ke Bali, Jogja, Jakarta, muter-muter gitu kan ya. 4 miliar kan. Kita bayangin 4 miliar kayak apa gitu ya. Bayangin ada burung puyuh. Berapa ekor kita beli 4 miliar? Nah, balik lagi. Itu saya balik lagi kepada teman-teman yang mungkin untuk saya pribadi juga, karena saya juga bergerak di public speaking sih mas. Jangan gunakan ilmu cara bicara kalian itu untuk sebuah memberdayakan, memanfaatkan. Tapi gunakan hal-hal seperti ini manfaatnya. Ya seperti diskusi seperti ini, kita mungkin mengambil beberapa ilmu pengetahuan kita yang mungkin pernah kita kaji, yang kita dalami untuk memberikan kepada masyarakat umum setidaknya edukasi. Walaupun kadang kalau ini susah trending ya mas ya, tapi setidaknya niat kita kan lillahi ta'ala ya Allah. Amin. Semoga calon mertua melihat ini. Amin. Pip calon mantu. Aduh. Lanjut. Nah, lanjut lagi seperti itu ya mas. Jadi bahwa enak banget ya ketika. Jadi akhirnya apa? Ketika kita niatnya sebagai public speaker, niatnya untuk bertujuan baik, tapi karena ada beberapa orang kayak tadi yang salah satu marketing asuransi tersebut, dan akhirnya hanya memberdayakan, dan itu tidak mainan mas, istri, mantan, wakil, yang jabatan di situ aja sampai tertipu banget gitu mas. Public speaking itu udah pro banget itu untuk kejahatan. Sehingga pesan saya juga kepada teman-teman ataupun yang menyaksikan ini, kalau teman-teman itu baru kenal, belum yakin, boleh kok kalian itu cerewet. Nanti kalau orang tersebut kayak marketingnya semuanya, saya mau ikut asuransi. Nah namanya marketing itu kan pandai ngomong ya. Tapi kok belum percaya 100%, ya mending ragu-ragu, dipertimbangkan dulu. Nah mungkin balik lagi, sekarang dunia digitalisasi. Betul. One touch, bisa tahu semua. Bisa tahu semua. Tahu semua, beres semua. Iya. Nah tapi ada oknum loh mas. Iya, yang tidak bertanggung jawab itu. Bertanggung jawab di situ. Jadi lebih baik ketika seperti itu dan memulai, ada kalanya atau saran saya ya datang dulu ke kantornya, setidaknya tahu pertanggung jawabannya nanti seperti apa ketika ada masalah dan disaksikan. Nah itu penting. Nah disinilah makanya silakan kalian berkenalan dengan banyak orang di dunia maya, tapi ketika hal-hal yang sensitif berkaitan dengan uang, dengan privasi kalian, yakinkan pertanggungjawabannya. Kita benar-benar harus dalami dulu nih kepribadian orang ini sebelum kita percaya. Karena tadi kan dibilangin Mas Rason tadi,
kepercayaan itu tidak dapat dipaksakan, tapi berjalan dengan semengalirnya. Seiring berjalannya waktu kepercayaan tuh ya. Iya. Iya. Ya ibaratnya kita berjalan gini, wah ngalor ngidul ya. Nggak apa-apa, nggak Itu apa-apa. ganti aja ya, ngalor ngidul gitu ya. Lodul, lodul. Bunga apa tuh? Bumbu Bumbu. Lanjut. Nah kayak gini, kan gini mas, maksudnya ini agak sensitif tapi mohon teman-teman ini bukan kesara ya. Tapi kemarin tuh saya di kota saya yang sekarang saya tinggal dan bekerja berdomisili gitu kan. Masyarakat Songko kan ini ibaratnya sebagai guru dot gitu kan ya, secara mengajari karakter dan segalanya, kenapa nggak berdakwah? Iya. Aduh, ngomong dakwah tuh ngeri banget ya. Waduh, wah ini udah jadi bukan profesor semut lagi. Astagfirullah. Gimana Pak Yai? Jadi seperti ini. Nah, kenapa nggak berdakwah aja nih? Gitu kan ya. Iya. Nah, saya gini, ya agama saya Islam ya. Alhamdulillah. Dakwah itu kan mengajak, mengajak. Tapi saya balikan lagi, saya teringat sama guru saya dulu bahwa pelajari ilmumu ketika berguna. Coba cari bahwa ilmu itu bisa berguna untuk orang lain dan itu akan bermanfaat buat orang lain. Itulah sarana dakwah. Iya. Nah dari situ saya pegangan banget ketika ada pertanyaan seperti itu kan, wah kenapa enggak untuk menjadi pendakwah dan segalanya. Nah saya jawab saya jadi pendakwah nih. Mana coba kok nggak di mimbar di masjid untuk menyerukan dan segalanya. Nah dari situ saya jawab, mohon maaf kalau untuk itu untuk saat ini saya belum mampu sih. Maksudnya emang belum bisa aja. Ya, belum bisa. Kenapa saya belum bisa? Bukan berarti bahwa saya nggak bisa nih ngomong, bukan. Sebenarnya bisa, cuma emang ada sesuatu yang itu. Bahasanya treatment saya belum ke situ mas gitu. Saya belum ikut pelatihan cara berkhutbah yang baik itu seperti apa. Saya menyadari diri saya gitu kan. Soalnya kan apa namanya Mas Songko ini kan basicnya emang kan aku ilmu psikologi nih, ya kan. Ya bisa, maksudnya kecuali saya diajak mas ngisi di masjid tapi temanya tentang psikologi nih, psikologi remaja. Nah, saya mau. Bisa ya. Saya mau gitu loh. Karena bukan sebagai seorang ustadz atau penceramah, tapi itu bagian dari dakwah, maksudnya mengajak hal yang baik gitu. Maksudnya ketika ngomongin psikologi remaja, ayo ibu-ibu, bapak-bapak semua jamaah yang punya anak, coba berkomunikasi dengan anaknya. Anaknya, nah itu kan karena ilmu psikologinya. Tapi ketika harus menyampaikan ayat, disitulah saya harus berhati-hati mas. Betul. Nah saya balik lagi, saya kenapa bilang saya belum mampu di situ karena balik lagi. Kalau mungkin dasar-dasarnya teori-teorinya saya bisa mas, mempelajari dalam sekerja bisa. Tapi bagaimana kaidahnya dan sopan santunnya dalam berceramah itu saya belum bisa. Dan saya masih butuh guru pendamping nih bahasanya. Kayaknya saya harus mondok dulu bahasa simpelnya. Butuh belajar mendalami dan jangan sampai salah mengucap. Ya bahasa saya setuju gitu, baru belajar satu ayat aja udah sok menceramai orang. Wah, itu bahaya itu. Ya, dan mohon maaf, saya setuju di sini buat apa? Untuk mengabulkan diri saya sendiri gitu. Jangan hanya mencomot satu ayat tapi tidak mendampingkan dengan hadisnya. Nah, kok jadi kayak konten agama ya. Apa ini? Lodul. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi apa intinya bahwa ya tempatkan diri kita sesuai dengan kajian keilmuan kita. Ya pantas nih seorang ibaratnya dia sudah dari pondok pesantren, lulusan sedaya kita ngomong dari Azhar. Iya, udah ilmu tafsir hadis dan Al-Qur'an. Dia di depan menyampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya benar gitu. Itu memang ranahnya mereka gitu karena mereka sudah tahu itu semuanya. Dan mereka belajar di itunya sekolahnya. Kalau kita kan memang belajarnya kan umum nih. Jadi apa yang kita dapat ilmunya ya kita sesuai sama apa permintaan di masyarakat. Kalau misalnya masyarakat mintanya yang kita nggak kuasain, ya sebisa mungkin kita menahan untuk masuk. Gini mas, menarik kata menahan mas Faris ya. Kok kita kayak MC-nya dia membuat sumbernya. Kita kayak gini balik ya. Manusiawi ini balik lagi kata hoax itu terkadang ketidakmampuan seorang manusia untuk menutupi ego kekurangannya. Contohnya menohoknya seperti ini. Kayak saya, berarti kamu ini dong orang Islam tapi Islaman. Waduh. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah padahal ya beratnya berusaha sholat 5 waktu dengan baik gitu kan ya itu tidak
melanggar larangannya gitu kan, Iya. kita menaati perintahnya, tapi kok ada orang kayak gitu aja ya, sensitif nih. Iya. Ya bahasanya maaf nih, asem nih gitu kan ya, kita ngomong udah ngerti gue, aku berbeda kayak apa, logik mas, Betul, manusiawi gitu iya, kan ya. iya. Tapi balikan lagi, kadang kita itu diserang di situ, akhirnya sudah katanya ini berani enggak nih gitu kan. Nah, itu berani enggak nih, dengan challenge loh gitu kan. Challenge buat kamu mana, lambenya yang challenge. enak banget ya ngomong gitu kan ya, ego gitu. Iya. Mau ditaruh mana muka saya gitu kan, manusiawi banget gitu. Kalau nggak bisa ambil gitu akhirnya muncul malaikat, nggak usah diambil karena bukan keahlianmu gitu. Yang kiri Ya Yuda muncul, salah setannya muncul. Ya kan gitu kan. Masa seorang rat songkol gitu nggak bisa, masa pandai ngomong di depan ngomong kayak gitu aja susah, cukup ngeprint materi aja selesai gitu kan. Gitu kan aja sini menuju jangan ya ada bingung. Nah ini balikan lagi dari sini, jadikan bahwa jangan sampai kita terbawa omongan orang lain. Iya. Kuatkan mental kita. Kuatkan mental kita. Iya. Kalau memang kita nggak bisa ya udah, selesai. Mohon maaf, tolak lah ya nggak apa-apa. Iya. Berarti kamu nggak bisa ini dan ya terserah itu. Balik lagi, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu, sehingga balik lagi. Jadi teman-teman semuanya dari sini bisa analogi yang itu tadi, bahwa terkadang hoax itu bisa tersampaikan, informasi tersampaikan karena satu, kita belum menguasai ilmu tersebut, tapi kita memaksakan karena harga diri ini. Iya. Sebuah challenge yang sebenarnya itu nggak seberapa, tapi iya. nanti efeknya itu lebih luar biasa dari ya, itunya, challenge-nya. Menantang diri kita, akhirnya kita menyampaikan sebuah hukum ataupun ya ibaratnya kita berkhutbah di depan umum, kita ternyata belum lupa bertabayunkan ilmu tersebut. Kita ngomong ternyata apa yang kita sampaikan itu sensitif gitu kan. Iya. Akhirnya memecah belah umat, bahwasanya ada ya, jangan umat lah ya, pecah belah sesama ya, yang mendengarkan itu gitu kan ya. Contohnya gitu kan ya, sambil-sambilnya kita nggak boleh minum keras pakai tangan kiri. Minuman keras tuh beling, gelas es batu gitu kan ya. Ya sudah, berarti ya kalau orang yang hanya maaf IQ-nya agak jongkok gitu kan ya, oh ya sudah, saya mau minuman keras pakai tangan kanan ya, sambil mengucap bismillah gitu kan ya, hanya itu boleh gitu. Nah hal yang seperti itu yang harus kita luruskan. Balik lagi, boleh loh kita menolak sesuatu challenge atau tantangan dari orang lain kalau memang kita dirasa tidak mampu ya. Belum mampu terhadap menyampaikan seperti itu. Jangan semua itu diambil, apalagi maaf ketika ada tawaran ini nanti bayarannya sekian. Nah itu dia. Kebanyakan orang kan tergiur sama bayaran tuh sama gengsi. Biasanya kebanyakan gitu kan. Sebenarnya challenge ini perlu juga mas. Kalau bisa dilihat tuh dari sisi yang lain tuh sebenarnya perlu juga. Misalnya kita pindah dari ranah yang sensitif ini ya. Misalnya ketika kita kuliah atau sekolah, kita disana sama orang tua kita. Kamu kalau misalkan bisa ranking 1, nanti kasih hadiah ini. Nah itu kan challenge yang sebenarnya sama baik. Sebenarnya sama-sama baik sih ya. Maksudnya mungkin orang ini yang di ranah yang tadi itu mungkin baik juga mungkin, supaya kita bisa dapat belajar dari pengalaman. Soalnya kan guru terbaik itu kan pengalaman sebenarnya. Tapi di dalam situasi atau keadaan tertentu itu menjadi menjadi ini. Nah, suatu coba siapa tahu pertimbangan. Sebuah quotes yang sudah lama beredar bahwa guru terbaik kita adalah pengalaman. Iya. Nah, itu bagus mas. Iya maksudnya iya. Kan aku tadi udah bilang di suatu keadaan atau situasi itu harus dipertimbangkan kembali seperti itu. Makanya mungkin para penonton juga harus tahu nih. Jadi guru yang terbaik kita adalah pengalaman, tapi ada sesuatu bahwa guru terbaik itu pengalaman yang kita dasari itu dari belajar ulang atau belajar mendalami mas. Iya betul. Nah ini yang paling penting. Nah jangan sampai bahwa ego tadi yang menguasai kayak. Jadi kalau motivasi seorang orang tua yang motivasi anaknya, kamu belajar yang rajin, nanti kalau berprestasi ranking 1 tak aja liburan ke Bali. Oh boleh, itu challenge yang positif. Iya. Ya karena apa, orang tua itu
berbicara seperti itu biar apa anaknya rajin belajar, Betul. termotivasi. Itu kan masuk dalam motivasi positif. Iya, Wah, reward gitu ya. nanti kalau Iya. udah itu. Itu yang yang Anda dalami itu kan ya. Iya. Kan di situ beda halnya ketika itu tadi Mas, kalau kamu mau mengisi pengajian di sini loh, oh bayarannya 1 juta. Waduh itu. Nah. Waduh, Nah, dulu itu belum dari berapa ya? Enggak, tapi Iya. sebenarnya kita enggak ahli di situ. Iya, Nah, betul. nah balik lagi, wah akhirnya mencoba pengalaman pertama nih ambil aja, padahal kita nggak tahu. Nah itu yang harus kita lakukan. Iya. Nah, kita tolak belum bisa, tapi dari situ ketika itu kita lihat lagi, oh mungkin mendasarnya juga nih saya berusaha untuk memperdalami agama lagi, Iya. biarkan untuk bisa berbagi dan segalanya. Nah tapi sudah didampingi guru yang berkompeten, Berpengalaman juga. berpengalaman balik lagi di situ, sehingga ayolah teman-teman harus bisa realistis berpijak pada bumi yang masih kita tempati ini. Jangan hanya untuk mengejar eksistensi, tapi melupakan bahwa sebuah kejujuran dan kemampuan diri bahasanya. Jadi kita sebagai manusia punya kekurangan, begitu juga dengan semut tadi, bahwa semut itu juga punya kekurangan. Kalau tahu akum sebesar itu, mereka nggak akan ngambil langsung banyak, tapi berusaha untuk dicuri bahasanya apa ya, dicubit dicubit akhirnya sampai tadi nggak diambil semua. Sementara jeleknya manusia belajar dari semut lagi bahwa tahu itu satu ya ambil semuanya. Nah satu lagi yang tadi saya kelupaan dan nyambung di sini, pernah nggak ketika Mas Farid atau Mas Yuda menggoda semut itu ketika baru ngambil terus kita ambil itu, ya semut apa yang dilakukan semut? Menempel. Ya satu menempel, berusaha Iya, mempertahankan. Tapi ketika mereka sudah goyah, udah nggak kuat nih, lepas, mereka mau kemana? Pergi. Cari rombongannya. Iya. Dia berusaha untuk kembali lagi mencari, berusaha. Tidak membawakan, enggak menyetop semut, stop, gitu kan, stop. Sini punya kamu ngambil lagi. Nah. Oh tapi dia berusaha untuk mencari kembali Iya. apa yang mau dia cari gitu ya. Tapi kalau manusia beda, diambil yang lain, berusaha untuk ngambil yang lain. Nah itu dia. Kayak begal lah. Begal lah. Nggak ada semut begal kan bawa golok gitu. Masalahnya semutnya segitu, goloknya segitu. Nah, seperti itu. Dan pelajaran yang kedua apa? Semut itu mau berbagi terus gitu loh. Nggak mau ini gede nih gitu kan. Sembunyi di mana ya? Sembunyi di mana ya? Bisa. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi manusia dengan jiwa rakusnya, ya kan? Dia bisa menyembunyikan semua itu. Sembunyi. Nanti kalau dibagi. Itu dia. Aku dapat apa? Apalagi ini enak nih. Itu jiwa-jiwa manusia yang nggak bisa dihilangkan itu ya. Pasti kita setiap individu punya itu. Nah dari situlah makanya yuk berusaha ketika mendapatkan sesuatu itu ya kita berbagi. Iya, jangan sampai itu dipakai buat kita sendiri. Nah kalau lama-lama jadi religi banget ya. Di mana langit? Di mana bumi dipijak? Di sana langit dijunjung. Mas Ratsongko makan paya. Iya. Burung Buyur. Aduh. Pantunnya ya. Aduh. Dan dulu sponsor lagi nih. Pembahasannya sangat menarik ya. Jadi saya pun turut hanyut dalam pembicaraan. Jadi saya juga belajar nih banyak wawasan tentang semut dan filosofi yang ada di dalam semut itu tadi, tentang berbaginya, terus kerjasama, komunikasi itu yang kita bisa ambil dari seekor semut. Nah, kalau misalkan ini buat pelajaran kita juga sih. Jadi dari semut ini aja kita bisa dapat pelajaran di mana komunikasi itu sangat penting adanya ketika kita sebagai manusia harusnya bisa berperilaku seperti semut, bukan mau menderajatkannya sama, tapi ini bisa menjadi pelajaran kita semua buat teman-teman juga di sana. Jadi kalau misalkan dapat informasi itu di cross check dulu, dilihat dulu bener apa enggaknya, baru disebarkan. Ini menarik banget soalnya mungkin kita ada grup WhatsApp keluarga ya mungkin ya. Biasanya
informasi hoax itu lahirnya pasti ke grup WhatsApp keluarga, di mana orang tua kita, saudara kita, bude kita, kakek kita nih itu bisa menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Misalnya ada malam ini akan ada meteor jatuh, jadi radiasi akan itu. Wah, ini kan silahkan matikan HP Anda. Wah, itu bisa terjadi di grup WhatsApp keluarga kan. Jadi seperti itu. Jadi intinya tuh alangkah baiknya kita bisa mengambil pelajaran tentang semut ini. Dari hal sepele aja kita bisa paham kalau misalkan komunikasi itu sangat penting, seperti itu. Harusnya lebih baik lagi ya komunikasinya manusia daripada semut, karena sejatinya manusia itu makhluk yang mempunyai bahasa, berakal juga. Semut kan kalau bisa dibilang kan hewan, tapi gimana tuh maksudnya? Simpelnya seperti ini. Iya, mungkin sebagai closing statement Closing dari saya statement, ya. Ya. Jadi kayak gini, kalau apalagi teman-teman tadi, apalagi Mas Farid sama Mas ini kan dari kampus swasta yang dari bawah pendidikan ya. Saya ketika berbicara komunikasi itu tertarik sebuah ilmunya yang dari dulu awal pertama kali masuk ke kampus sarjana wiata taman kampus kebangsaan itu ilmu Ki Hajar itu yang paling saya pahami di pertama itu apa? Bukan lawan sastra mesti mulia. Ya dengan ilmu kita dapat mencerdaskan. Tapi awal kunci pertama itu yang menjadi tahu apa Mas? Ini apa namanya? Apa tuh? Bukan cipta, karsa dan cipta, rasa dan karsa. Itu nggak bisa dibolak-balik. Saya pernah ditanya karsa. Cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa. Apa Mas? Cipta, rasa, karsa. Oke. Mungkin kalian nggak berdana. Itu saya pernah tanya ke dosen saya yang pengampu itu kan makulnya namanya taman siswa ya Mas. Iya, taman siswa. Ya. Itu boleh nggak dibolak-balik? Nggak boleh. Itu emang udah patennya sih paten gitu kan. Pertama saya ada urutannya gitu. Urutan itu ternyata nggak boleh dibolak-balik. Saya berusaha untuk menggali dalam cipta itu kan ibaratnya logikanya itu. Nah saya simpelnya biar nggak usah terlalu teman-teman pada tahu nih ya. Nggak usah terlalu berteori. Cipta itu adalah otak kita. Pikiran. Ya pikiran. Maksudnya otak itu menghasilkan dari sebuah pikiran. Iya. Nah disatukan dengan rasa itu dalam perasaan kita, hati kita, sehingga munculkan sebuah karsa. Karsa itu kayak sebuah bentuk aplikatif dari pikiran dengan rasa. Itu dia. Nah maksudnya seperti ini Mas. Kita sebenarnya harus bangga nih Mas. Dulu saya juga bangga Dewantara Muda gitu ya, walaupun saya mungkin tidak seformal, tidak seperti bisa Bapak Rektor dan segalanya gitu kan ya, maksudnya yang Bapak Ibu dosen dan segalanya yang luar biasa maksudnya. Betul. Tapi saya bangga pernah kuliah di situ Mas. Iya. Maksudnya pernah kuliah seperti apa? Ajaran Ki Hajar itu nggak mati saya ingin bertanya maksudnya. Ketika kita informasi hoax seperti ini, boleh lagi Ki Hajar itu sudah menekan dari awal cipta, rasa dan rasa. Ketika kalian punya pikiran dan kalian mau berucap, yakinkan dalam hati dulu rasanya. Ya rasanya itu sebuah kebenaran, itu hanya sebuah kebenaran itu sudah kebenaran absolut. Betul. Jadi sebelum kalian ucapkan atau menjadi karsa tersebut, itu sudah benar-benar diyakinkan dalam pikiran dan hati. Dan diolah dari pikiran, rasa, baru karsa. Nah. Jadi nggak langsung pikiran langsung karsa, jadi harus melalui rasa dulu. Rasa juga, itu tuh harus benar-benar. Nah dari situlah sebenarnya ini loh kita bangga. Nah sekarang kita nyebutin Indonesia bangga ya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia punya bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan ilmu, salah satunya ilmu beliau itu nggak lekang oleh waktu. Semua lekang oleh waktu. Oke, para idols musik silakan balik lagi. Jadi gimana Mas Yuda mau ngomong? Semua ajaran Ki Hajar Dewantara itu dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semuanya tanpa terkecuali, bener nggak? Iya. Jadi seperti itulah Mas. Saya akhirnya balik lagi Mas Giring sebagai guru itu juga lihat kok. Saya tetap membawa pedoman seorang Dewantara Muda gitu. Berusaha mengaplikatifkan semua ilmunya Ki Hajar itu melalui apa yang pekerjaan-pekerjaan saya ternyata itu masuk semua masyarakat. Apalagi ketika berbicara kita hoax ini kan Mas ya. Ternyata ya Allah, ini Dewantara aja Ki Hajar yang dari 1912 memperjuangkan pendidikan Indonesia itu sudah sampai sekarang tuh
ilmu itu nggak mati gitu loh ya. Nggak habis juga. Dan memang itu sebuah lompatan cipta rasa dan karsa. Oh ternyata benar-benar oh ini toh ya kita ketika pun menjadi manusia yang mulia ya kemuliaan hanya punya Allah, tapi sebenarnya di situ kita dirangsang atau dimotivasi sama kiai itu ya ciptakanlah cipta rasa dan karsa. Sebelum kamu berbicara olah dengan rasa untuk mencari kebenaran absolut itu. Jadi ketika kamu berbicara itu udah nggak bisa diganggu gugat. Iya, dan itu bukan sebuah kebohongan. Betul. Simpelnya kayak gini, kalau dalam psikologi faal atau beberapa psikologi ilmu psikologi deteksi kebohongan itu kan hati yang mendeteksi. Ketika kita mau berbicara, mungkin Mas Farid atau Mas Yuda gitu, kalau kita mau berbohong itu hati kan ada udah apa namanya udah ngasih kode yang ngasih kode gitu kan. Udah kalau mau memberikan sebuah kebohongan itu gimana gitu kan artinya ya secara logiknya seperti itu. Iya, diolah di sini dulu. Ya. Tapi kan kebanyakan orang. Tapi mohon maaf untuk orang yang di sana yang udah terbiasa bohong, artinya nggak akan memberikan sinyal. Nggak bakal. Percaya Udah mati ya. Udah mati, bener. Prinsip artinya udah mati, penjahat itu artinya mati bener gitu karena sudah melakukan sebuah kesalahan yang memang sudah berulang-ulang. Jadi terbiasa. Iya, kalau misalnya itu ada teori conditioning kan. Nah, sudah terconditioning, jadi hati itu sudah nggak peka lagi. Menjalankan hanya pikiran langsung kasar, langsung aplikatif. Nah makanya benar-benar. Ayo dari sekarang ya bukannya saya mengajarkan bahwa soalin enggak, tapi ayo berusaha menanamkan kebaikan karena sebuah kayak hoax, sebuah hal negatif, kejahatan dan segalanya itu hanya bisa dihindari ketika kita memulai dengan menanamkan sebuah kebaikan. Betul. Ya, Mas. Jadi makanya dari diri kita sendiri belajar dari ajaran Ki Hajar yuk makin lagi cipta rasa dan karsa. Jangan sampai hanya cipta karsa, tapi rasanya juga harus perlu perlu dipowerin lagi, rasanya dipowerin lagi dan berusaha. Saya pribadi pun kayak beberapa kali juga ketika diundang sebuah narasumber, kalau itu hal yang sensitif dan tidak sesuai dengan hati, saya pasti tolak. Walaupun bayarnya gede, bukan berarti sok-sokan gitu kan ya. Walaupun saya juga nggak terkenal gitu. Karena sejatinya kita tahu kapasitas diri kita. Kapasitas kita seperti apa, seperti itu bukan berarti saya takut dengan challenge, enggak. Saya selalu bisa ketika emang challenge-nya itu memang mendukung dengan kajian saya ambil ya. Tapi kalau ini bukan saya, ini bukan ranah saya, mohon maaf sampai akhirnya kayak gini. Simpelnya ini ya. Ketika narasinya ya agak sedikit bukan melenceng ya maksudnya kayak gini. Saya ini ada nih psikologi perkawinan gitu kan. Nah, ketika ada yang datang, saya pengen ini konseling tentang pernikahan rumah tangga saya. Saya sebutkan dulu, saya harus jujur di awal gitu. Walaupun saya punya keahlian, mohon maaf kalau Anda percaya dengan saya, sebelumnya perkenalkan status saya belum nikah. Ya, tapi kalau jenengan mau konsultasi atau Anda mau konsultasi ke saya dan percaya dengan saya, ya Pak silahkan berkonsultasi. Nah, tapi ketika Anda belum percaya dan nanti ketika bercerita mempersoalkan status saya, masa orang belum menikah bisa ngasih kayak gini menasihati orang yang udah menikah, nah itu saya akan cut Mas. Tapi kalau ya saya percaya setidaknya dengan saya datang ke jenengan bisa mengeluarkan unek-unek saya dan setidaknya nanti ada solusi yang saya dapat tanpa melihat status jenengan gitu kan. Saya melihat status Anda sebagai konselor, nah itu saya terima Mas. Tapi kalau udah mau bilang aja kamu belum aja nikah, ngapain harus nikah? Nah itu rasanya ya udah ngapain datang ke situ kita pergi ya bahasanya ngapain gitu Mas. Jadi ya terus ilmu kayak gitu. Jadi ada beberapa penempatan sebenarnya kita bisa, tapi kita harus jujur menyampaikan gitu loh Mas. Ya jadi itu balik lagi kapasitas kita. Jadi very penyampaiannya itu juga harus jujur. Jadi ingat cipta rasa dan karsa. Oke, sponsor ya nanti ya. Astagfirullah, enggak ada ini tuh tanggung jawab seorang Dewantara Muda. Dewantara Muda. Ya, simpelnya tuh jangan bangga dengan UST kalau kalian nggak belajar taman siswa. Iya. Itu dia satu-satunya universitas di Indonesia maupun di dunia ya bisa dibilang yang belajar tentang ketaman siswaan. Itu plusnya kampus kebangsaan kita. Jadi
berbahagialah kalian yang kuliah di Universitas Sarjana Widya Mahasiswa. Tolong Pak Harto, ini muka kita Membahas UST ya. UST. Membahas UST nanti kita membahas UST ya. Ya, oke. Mantap. Ini tadi nggak disengaja serius ya. Emang nggak sengaja. Memang tugas kami sebagai Dewantara Muda Ya, betul. mencampurkan ilmu walaupun ini konten YouTube ya Mas. Betul sekali. Itu harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Karena kita bangga sih jadi mahasiswa Benar. UST. Ya. Kita nggak peres nggak apa, Iya. tapi kita benar-benar ngerasain apa yang kita pelajarin dan kita aplikasikan di dalam masyarakat. Itu benar-benar teraplikasi Iya. dengan sangat nyata. Setidaknya bahwa kita sebagai mahasiswa itu bergerak sudah tahu setidaknya pemimpin yang kita ikuti salah satunya Ki Hajar. Iya betul. Iya, ini berarti kayak ya kok jadi nanti kita akan diskusi lebih panjang ini. Kita buat 2 Iya. episode. Setidaknya nanti aspirasi bagaimana menyampaikan aspirasi yang kuat dan cerdas itu Ki Hajar juga sudah ibaratnya memberikan ilmu itu gitu. Iya. Jadi ketika pemerintahan zaman Belanda gitu kan ya. Iya. Ya kan Ki Hajar nggak serta-merta bahwa harus dengan seperti tes dengan fisik dan segalanya, tapi dengan merangkul teman-temannya, dan kita berdiskusi menyampaikan visi dan misinya, akhirnya menjadi kekuatan besar yang menjadikan benar-benar mencerdaskan pemuda Indonesia saat itu, membuka pikirannya, dan akhirnya itu tadi tidak menyebarkan. Kalau sekarang karena tidak puas ini argumenku nggak diterima, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah. Itu dia. Tapi kalau Ki Hajar nggak bisa diterima, setidaknya itu bukan lingkungan saya. Betul sekali. Ada lingkungan yang bisa diajak diskusi. Ki Hajar itu salah satu tokoh yang visioner kalau bisa dibilang. Dia tuh pikirannya ke depan, jauh banget ke depan. Sampai sekarang apa ya bisa dibilang tuh salah satu negara yang anut ajarannya Ki Hajar tuh negara mana Mas? Yang ini Ya, Finlandia. Finlandia. Ya. Ya kadang saya Itu loh. gini Mas, sakit hati justru. Itu dia yang Saya kita dari bahas sisi dulu. sisi. Iya. Kenapa orang Indonesia sendiri, maaf jangan tersinggung ya. Ini pribadi, bukan mau menyinggung salah satu pihak atau salah satu negara, tapi ini kita belajar. Jadi benar kata Ki Hajar, dimanapun itu adalah tempat belajar. Untuk belajar. Dan siapapun itu bisa jadi guru. Ya. Lanjutin Mas. Jadi gini, saya itu bangga maksudnya dulu saya itu ibaratnya di buku Ki Hajar itu ada 4, pendidikan, kebudayaan, dan beberapa duanya saya lupa Mas. Ya itu ada 4, kita tambah 1 lagi dari dosen saya namanya Ki Sutikno itu. Iya, Ki Sutikno ya. Terima kasih atas buku-bukunya, itu luar biasa Masnya. Ya saya membaca itu sampai beberapa kali saya ulang-ulang Mas. Karena ketika hanya berbicara sepintas, selesaikan buku itu nggak akan dapat maknanya. Iya. Tapi ketika Harus baca, berulang-ulang. ya, berulang-ulang step by step itu dapat Mas. Dan saya itu bangga, maksudnya saya bangga itu Indonesia punya salah satunya, walaupun saya juga menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Kiai Hamka dan segalanya, tapi setidaknya karena saya sudah berpendidikan dengan ijazahnya UST. Yang udah wah, kenapa sih negara lain bisa menerapkan Itu dia. ajaran Ki Hajar, kenapa negara kita enggak gitu kan? Sebenarnya bukan enggak. Kenapa enggak totalitas? Nah, kayak gitu Mas. Ini menarik loh. Iya. Menarik loh ini dibahas nih beneran. Benar ya. Bener menarik ini. Nah, nanti konten ini jadi beberapa jam gitu. Betul sekali. Iya. Jadi jangan jenuh ya. Jangan jenuh. Ini 2 episode aja di 1 video. Oke. Karena gitu ya. Jadi dua. Makanya jadi potong ya. Sekalian memanfaatkan gesternya yang baru datang ke Jogja. Oke. Walaupun Mas Faris mulai bingung gitu kan ya. Bingung tadi ketika di calling temanya hanya ini, tapi sekarang harus kesana sini. Dan akhirnya dia harus grogi. Ya Allah, bagaimana mengikuti 2 orang ini yang berbicara, saya harus masuk kemana gitu kan ya. Sebenarnya Mas Faris ini tipe orang yang mengamati dulu baru berbicara. Jadi kalau misalkan dia udah dapet nih intinya, baru dia ngomong panjang gitu sih. Gitu. Lanjut. Menarik banget nih soalnya tuh benar-benar menarik Mas. Jadi kenapa sih di negara Finlandia itu bisa totalitas dan jadi negara paling terbaik dalam pendidikan? Dia kan orang-orangnya anak-anaknya alhamdulillah bisa dibilang tuh berhasil lah pendidikannya. Karena apa? Karena ada ajaran-ajaran Ki Hajar yang
terapkan. Gini sebenarnya, ya mohon maaf Bapak Menteri Pendidikan, Mas Menteri dan dinas-dinas terkait, kita hanya membahas sesuatu bidang secuil saja. Jadi kembali lagi, mohon maaf ini tidak menyinggung, maksudnya gini, ketika mendalami gitu kan ya, kenapa Mas? Mendalami pendidikan sih kayak gini, dulu dari kurikulum X menjadi kurikulum B, C dan segalanya itu Melalui banyak kurikulum, perubahan kurikulum itu sebenarnya oke, mengedepankan kemajuan. Itu dari mana sih asal muasal kurikulum itu? Kurikulum kan nanti dikaji ya Mas ya, Iya, sesuai iya. dengan enggak, dan ya beratnya ada beberapa yang mengadopsi dari luar juga gitu Mas. Nah sistem pendidikannya, sementara kenapa kita enggak flashback bahwa kurikulum pendidikan buat apa? Ki Hajar memperjuangkan pendidikan di Indonesia, kok itu enggak dibuat? Itu dia. Ya. Itu dia. Terus Ahmad Dahlan juga berjuang di pendidikan, kenapa enggak di MIS? Itu dia. Ya. Dan mungkin sekarang pun akhirnya muncul sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Ya, kalau di Indonesia sendiri kan sudah ada Muhammadiyah, Al-Azhar, ada Al-Azhar, terus yang itu Kanisius, ini ya kan? JIS gitu kan ya. Itu mereka kan berdasarkan backgroundnya adalah pendidikan agama dari para tokoh yang masing-masing. Iya, Muhammadiyah, Ahmad Dahlan gitu kan ya. Dan saya juga jujur itu juga keprihatinan saya, kenapa? ini saya merinding loh, Iya. bahas ini sumpah benar. Tapi juga akhirnya teringat kembali gitu Mas. Saya dulu sempat pernah magang di taman siswa sendiri. Namanya Taman Madya berarti ya Mas. Taman Madya itu berarti SMP. Iya di SMP. SMP kan? Taman Madya itu SMA. Oh, SMA ya? SMA kan kita lupa kan? Ya, Taman dewasa SMP. Ya. Oh ini taman dewasa SMP. Terus dari taman apa berarti TK itu apa ya? Taman Indria. Taman Taman Indria. Indria, terus Taman SD Indria, itu SD. taman apa ya? Taman Indria intinya gini. Kalian paham nggak sih sebenarnya? Saya dulu pernah diskusi sama teman-teman FKIP. Kalau yang lain sekolah dasar secara nasionalnya disebut sekolah dasar. Kenapa sih Ki Hajar menyebutnya itu adalah taman? Soalnya belajar itu mengasihkan. Kalau misalkan kita nganut pendidikan yang kurikulum ini, yang bisa dibilang kurikulum ya, itu kita belajar tuh dalam satu ruangan di mana kita cuma terpaku satu papan tulis, guru, dan kita nggak bisa melihat sekitar kita cuma terbataskan oleh tembok, dinding-dinding Sebenarnya kelas. seperti itu Mas. Saya belum mengkorek atau mengamati kenapa sih disebutnya sekolah dasar, sekolah menengah Kalau pertama. misalkan dilihat dari nalar awam, itu karena Ki Hajar menilai belajar itu ya mengasihkan. Iya, maksudnya gini. Kalau kita ngomongin tentang ketaman siswaan, kita mungkin bisa ya. Iya. Maksudnya orang Jogja layak banget gitu kan ya. Iya betul. Tapi saya jadi teringat kembali gitu. Kenapa sih penamaannya harus sekolah dasar? Kalau di luar di taman siswa gitu kan ya. Iya. Nah disitulah makanya bahasanya itu kan kayak bahasa rujukan, namanya dasar itu adalah fondasi awal. Nah sementara kenapa loh kalau di taman siswa itu dari SD, SMP sampai SMA atau SMK-nya semua itu taman gitu loh. Iya. Diawali dengan taman. Nah balik lagi bahwa ini loh sebenarnya itu asiknya Ki Hajar. Kalau saya bahasa gaul kita kan ya, romantis banget sih Ki Hajar itu, bahwa ketika mengutarakan pendidikan itu jangan kaku gitu loh. Kaku bukan berarti terlalu bebas. Iya. Gitu loh. Tapi Tapi kaku itu adalah kebebasan, ini adalah kebebasan berkarakter. Wah, berat nih. Kebebasan yang berkarakter. Coba jelasin Mas, kebebasan yang berkarakter terus. coba sebutkan Panca Dharma taman siswa. Panca Dharma. Masa lupa ya? Yang 5 itu yang pertama kodrat alam. Kenapa? Ini tanpa skenario sama sekali. Ya. Ini mengalir aja. Ya, kodrat alam. Oh, kodrat alam. Terus ini Kemerdekaan individu diri. merdeka ya, kemerdekaan diri itu. Terus apalagi ada 5. iya ada 5. Kayak balonku ada 5. Apa yang ketiga? Lupa. Ketiga kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kodrat alam, kemerdekaan diri, kemanusiaan.
nanti di browsing ya. Saya juga akan bangkit. kita kita tanpa skenario, tanpa skrip, kita emang pure Iya. mengalir aja. Tapi kita punya ide ini. Iya. Jadi Humas UST hubungi kami ya. Oke. Kita bisa memasarkan universitas dan kegiatan taman siswa. Dengan gaya kita ya kekinian. Oke. Tolong lihat kami ya Humas UST. Ngemes banget ya Mas ya. Kita setidaknya tolonglah dilihatlah konten kami. Iya. Aduh. Lanjut. Nah, maksudnya kodrat alam itu bahwa saya menyikapi bahwa bersinggungan dengan kemerdekaan diri. Balik lagi ke pendidikan bahwa namanya taman itu adalah sebuah kebebasan ekspresi di mana Kejar mendekatkan bahwa kemerdekaan diri seorang anak itu adalah belajar. Tapi belajar yang tidak dikekang. Betul. Maksudnya tidak dikekang itu apa? Ketika namanya belajar itu daya imajinatif anak itu dirangsang. Ya kalau dari bahasanya bahwa kalau ada depannya itu adalah bahwa hanya sekedar tembok dan papan tulis, anak itu hanya setiap saat itu hanya melihat tembok Jenuh Pak. dan akhirnya iya rangsang imajinasinya mereka nggak ada. Kurang. Iya. Buat beraktivitas pun jadi terbelenggu oleh dinding-dinding sementara kelas. itu Ki Hajar mikir bahwa ini loh kodrat alam, bahwa kita itu punya alam yang bisa kita belajar. Merinding aku bahas ini sumpah, nggak bohong aku. Jadi seperti ini kayak gini, bahwa alam raya ini adalah sekolah. Nah, Ki Hajar baru menyebutkan sekolah itu ketika menyebutkan alam raya. Carilah dalam kamusnya taman siswa gitu kan ya. Itu bahwa Ki Hajar menyebutkan sekolah itu ketika menyebutkan alam raya. Bukan anak yang sedang belajar itu di sekolah. Iya. Tapi memberikan kata tamak untuk anak-anak yang ingin belajar. Ya, sebuah logika yang harus kita seharusnya sebagai dewantara muda di sini harus kita kemas. Kenapa sih Ki Hajar seperti ini? Ya. Ini loh, ya kalian mulai berpikir dan saya yang mulai bisa. Nah, maksudnya apa? Ini mungkin agak serius. Maksudnya gini. Saya serius apa? Saya kemarin pernah saya lupa buku yang mana. Mohon maaf ini nggak menyebarkan hoax ya, tapi sebenarnya buku yang mana itu Yang pasti ada. Tapi nggak lupa mungkin faktor ya juga faktor beberapa literasi yang harus saya baca. sharing dengan profesi saya seperti harus saya baca sehingga yang mohon maaf untuk beberapa buku ketaman siswa nggak saya ulang lagi, misalnya nggak saya ulang bukan berarti saya melupakan. Tapi mereview itu butuh waktu lagi ya. Iya. Ya itu bahwa ada kosakata yang seperti ini. Ketika anak itu mulai bersekolah di taman Indria, ceritakanlah apa pekerjaan orang tua mereka, karena itu bagian dari konsep kodrat alam dan alam raya ini. Dan secara langsung itu mengajarkan public speaking buat anak itu ya. Dari sisi apa? Sebagai pembentukan karakter untuk menghormati pekerjaan orang tua. Makna saya ingat banget kata-kata Chris Bigman itu bahwa tetesan keringat orang tua itu adalah sebuah pelajaran karakter yang paling penting buat anak. Rinding itu kan. Iya. Sekarang kan zamannya anak nggak lihat. Nah bahasanya Mas Tukul ya, yang Mas Tukul tahu ya, kristalisasi keringat itu penting. Yaitu pemaknaan dari kajian itu. Saya sambung lagi balik lagi bahwa ketika anak bercerita sampai satu bacaan yang saya berita apa yang membuat saya akhirnya menjatuhkan air mata, bukan saya sok mini itu enggak, tapi bahwa gini, ada satu anak yang muncul bercerita bahwa perkenalkan nama saya, ambil contoh aja enggak gitu. Ini di apa sekolah Mas Songko yang diajar? Bukan ini literasi bukan dari beberapa sumber yang ketika Ki Hajar itu bercerita. Iya. Dan ini sebenarnya beberapa kali juga saya praktekkan Mas di sekolah saya gitu kan. Iya. Anak itu bisa menghormati orang tuanya. Bukan kan kayak gini. Sebelum saya bahas tadi kan anak-anak zaman sekarang bahwa ketika kita ngomong menasihatin hormati hormati orang tuamu. Iya. Kasihan orang tua udah bekerja, mereka nggak peka di situ. Tapi cobalah kamu ikut 9
saja sama orang tuamu, terutama yang orang tuamu, mohon maaf, ya bukan mohon maaf gitu kan. Saya akui bapak saya itu buruh parkir mas, setelah di PHK dari perusahaan swasta, bahwa saya menjadi buruh parkir. Dan kebanggaan saya sampai ketika dulu mas, ketika kuliah sudah jarang magang dan segalanya, saya itu menyempatkan di Sabtu Minggu ikut bapak saya bantuin bantu parkir mas. Dari awalnya yang nggak tahu, dulu pernah sampai jempolnya itu kena standar, terus kaki betisnya itu kena knalpot gitu, sampai melepuh kayak gitu tuh. Dan saya baru menyadari, baru melihat bapak saya ternyata jempolnya kukunya itu udah berantakan, nggak sehalus saya gitu mas. ini kukunya udah kawat gitu ya. Dan terus betisnya itu mas ya udah nggak berwajah betis, bahasanya udah beberapa luka kena knalpot itu. Ternyata memang nggak mudah gitu. Perjuangannya sangat berarti buat anak gitu. Kita tahunya hanya ketika mendapatkan uang saku, uang SPP, udah dilunas, tapi kita nggak tahu di situ perjuangannya itu berat gitu ya. Nah, balik lagi ketika yang diceritakan dalam literasi yang saya baca itu adalah anak seorang tukang becak. Dia bercerita si anak tukang becak dan segalanya. Teman-teman satu kelasnya minta tangan, dasar anak tukang becak gitu kan ya. Itu hal-hal yang pasti bakal terjadi kayaknya. Iya, imajinasi saya muncul. Gimana rasanya kalau saya jadi anak tersebut gitu kan ya. Pasti akan menjadi tekanan mental saya, besok saya nggak masuk. Nah, tapi ternyata dalam literasi itu diceritakan bahwa ternyata anak ini ketika sudah bercerita di ini, bahasanya sekarang itu dibully teman-temannya, malah dia termotivasi. Dia datang ke sekolah lebih giat, lebih bagi dan segalanya. Dan yang dulunya dia berjalan kaki, akhirnya karena memang dia menghormati orang tuanya yang dari pagi juga bekerja, dan sampai akhirnya di suatu ketika dia berusaha bahwa dia bukan meminta, ya dia minta ke orang tuanya untuk diantarkan ke sekolahnya. Itu sama orang tuanya naik beca, terus sampai di tengah-tengah teman-temannya, terus dia mencium tangan orang tuanya dan dia mau dicium keningnya. Di situ semakin dibully. Sampai sampai gurunya itu, kalau bahasanya pangkongnya, kasihan terhadap anak tersebut. Sama disinilah yang menyentuh hati saya, akhirnya meneteskan air mata seperti ini. Bahwa lagi guru tersebut, pangkong tersebut tanya, "Nah, saya kasihan sama kamu, terutama hari ini." Dan dia ngomong, "Saya merasa berdosa kemarin sudah meminta kamu belajar menyampaikan pekerjaan orang tua. Sekarang malah kamu seperti ini. Saya semakin benar-benar nggak enak, kasihan sama kamu." Gitu kan ya. Tapi apa jawaban sang anak itu? Dia anak perempuan. Nggak perlu saya dikasihani. Anak itu SD, SMP? Taman Indria. Ya. Dengan polosnya ya. Dia bisa berpikiran seperti itu ya. Dan di sini bahwa nggak perlu saya dikasihani. Karena ngapain saya harus dikasihani? Itu adalah orang tua saya. Betul. Dan apa yang saya lakukan di sini? Iya. Adalah contoh bahwa saya menghormati orang tua saya. Iya. Dari situlah, saya keluaran matanya dong. Mungkin teman-teman belum tahu maksudnya apa. Ini loh sebuah kejujuran hati dari seorang anak kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Iya, kepada orang tua. Dan sampai akhirnya guru tersebut lah, akhirnya ya sudah, oke lah, membiarkan. Akhirnya guru tersebut datang ke rumahnya, tanya kepada orang tuanya. Karena ibu bercuci yang di rumah setiap saat, dan yang mencuci dari rumah tangga tetangganya. Jadi sama ini door to door, melayani jasa cuci baju dan di situ ditanya, datang, dipersilahkan. Inti dari pembicaraan itu sampai akhirnya ibu guru tersebut tanya bahwa kenapa sih anak ibu dan bapak bisa muncul karakter yang tadi saya ceritakan. Nah, sang bapak itu bercerita bahwa kebanyakannya seperti ini. Anaknya pernah menangis, manusiawi dan masih anak-anak, bahwa
ketika dibully pertama kali itu anaknya menangis. Apa namanya, curhat ke bapak ibunya. Jadi melampiaskan kekecewaan itu ketika di rumah. Iya. Nah, ternyata itu adalah manifestasi atau investasi yang ditanamkan orang tuanya dari awal. Dari awal seperti apa? Orang tua itu menyampaikan ketika kamu dijahati oleh teman-teman, jangan melawan kejahatan itu dengan kejahatan lain. Tapi terimalah kejahatan itu dan kamu rasakan sakitnya. Sehingga ketika kamu merasakan sakitnya, jangan kamu menyakiti temanmu. Terus kali. Nah, akhirnya ketika kamu pengen meluapkan rasa sakitmu, datanglah kepada kami orang tuamu. Tumpahkan segala kekecewaanmu, kekesalanmu, air matamu pada kami. Ini ilmu parenting ya. Nah, itulah makanya jujur mas, saya kenapa walaupun saya belum nikah, saya berani ketika ada materi parenting saya ambil. Iya. Karena banyak literasi dari Ki Hajar sudah setidaknya saya dapat di situ semuanya. Dan itulah alasan kenapa saya dulu dari perusahaan swasta yang gajinya gede pindah menjadi guru bimbingan dan konseling. Nah, sekarang saya bangga nih gitu kan ya. Udah beda konteks, maksudnya apa mas? Karena di situ ternyata sebagai guru bimbingan konseling itu kita punya dua arah mas. Harus belajar komunikasi dengan siswa remaja usia 16-17, tapi juga harus memahami komunikasi orang tua. Orang tuanya Ya, apalagi ada dua ya, ini. orang tua milenial yang sekarang gitu kan ya. Nah, balik lagi ke cerita tadi bahwa di situ akhirnya untuk sampai akhirnya ketika anak sudah bercerita mengubah kekecewaannya, orang tuanya tetap memberikan pesan. Beda loh sama orang tua yang sekarang. Dan maaf, bukan menyamakan semua orang tua ya, tapi bahwa orang tua sekarang ketika anaknya dijatuhkan akan ya udah besok saya ke sekolah cari siapa Rata-rata seperti itu. ya labrak gitu kan ya. Ini kan gayamu. Iya. Mana siapa gitu kan ya. Bapak. Kayak ya. Oke. Nah, tapi itu enggak gimana? Oke. Terus sang bapak bertanya, kamu pengennya apa nak? Gitu kan. Nah itu bilang, Pak Bu kuatkan saya. Nah bahasa itu aku minta kuatkan saya gitu. Akhirnya Seorang anak umur 3-4 iya. tahun bisa berbicara seperti itu tuh berarti pokoknya ini bahasa saya loh, tapi iya, bahasa penyampaiannya itu mau anaknya sedikit banyak iya. seperti itu. Kuatkan saya, akhirnya ya sudah orang tua bapak ibu juga ya sudah, sekarang tidur, sudah malam tidurlah, besok bapak yang akan menguatkan kamu. Dan itulah tadi yang menguatkan apa, bapaknya datang ke sekolah, maksudnya mengantarkan anak ke sekolah dengan becaknya. Dan ternyata itu tadi adalah bentuk kekuatan yang seorang bapak atau orang tua berikan kepada anaknya untuk tampil di depan, tetap berusaha untuk meyakinkan anaknya bahwa kamu bisa kuat di sekolah ini dengan keseharian anak dan mencium tangan dan segalanya. Dan ibu guru tadi bertanya, kenapa seperti itu, nggak berusaha untuk melaporkan kepada kami guru yang di sekolah? Kenapa tuh? Anak saya masih pada anak usia perkembangan. Dengan matanya dia melihat, dengan hatinya dia merasakan, dengan telinganya dia akan bisa mendengar. Kalau saya laporan kepada guru, berarti saya mengajarkan pada anak itu bukan mental yang kuat, tapi mental untuk mengkritik terus dan mengkritik tanpa merasanya. Itu yang disebut mental cemen. Iya. Dan orang tua bukan mau menjelekkan ya, Iya. kebanyakan seperti itu. Jadi untuk orang tua atau ini yang nonton ini adalah calon orang tua ke depannya, tolong ya untuk kita lah, untuk kita semua yang akan menjadi orang tua, sebisa mungkin kita bangun karakter anak itu sedini mungkin. Yes. Dan itu lagi akhirnya sang guru tersebut akhirnya balik lagi. Ternyata saya sebagai guru masih banyak kurang itu dia. Sehingga akhirnya itu yang menginspirasi saya juga bahwa walaupun status saya sekarang sebagai guru harus banyak belajar. Melihat, mendengar, merasa. Kesimpulan dari tadi yaitu apa? Ini adalah satu pelajaran yang diajar yang namanya asih, asah, dan asuh. Itu mas Farid yang mungkin mas Farid ya. Oh ya juga gitu kan ya. Soalnya kita semua nih belajar ke taman siswa. Jadi makanya itu tadi, makanya literasi dalam taman siswa itu
film komplit semuanya. Saya bilang bahwa komplit Betul. sekomplit-komplitnya gitu ya, walaupun masih bahasanya dan berarti ya jadi itu kan hanya nasionalisme sama kita. Waduh, Nah, tidak saya seperti kadang ada muncul seperti itu, tidak semudah itu Ferguson bisa ya. Karena gini, kalau mungkin saya sendiri merasakan bahwa Ki Hajar itu juga tokoh yang religius gitu. Tapi saya suka sama beliau itu religiusnya itu yang nasionalisme. Nah, nasionalisme apa? Dia menampakkan dirinya dia religius itu ketika dia menjadi seorang hamba yang memohon maaf atas kekhilafannya dia ketika dia dalam kurun beribadahnya. Tapi ketika dia sudah sebagai Ki Hajar yang tokoh nasional, dia berjuang dengan segala halnya. Nah, sampai sebenarnya kalau teman-teman itu di kampus yang psikologi, kalau dulu kan kampus besar, sekarang pusatnya geser ya di kampus psikologi atau kampus 157 Kusuma Negara itu ada musola kecil yang sampai sekarang alhamdulillah tidak dirubah sama sekali. Itu ada tulisannya dari Ki Hajar, pagelaran seni musik ya. Tanpa apa coba, nah katakan ada tulisannya sebuah pagelaran musik yang mewah. itu di bagian mana? Itu di musolanya persis. Musola yang depan ini bukan? Aduh, kan ada dua tuh musolanya tuh. Yang Ya kan? kecil yang itu ya. Yang kecil Yang kecil berarti yang ini samping BMK. ya, Angka BMK itu. Tulisannya di sebelah. di sebelah Jamaah Putri sekarang makanya. Oh iya, Bang. Ya, Oh alah. itu ada tulisan bahwa saya agak lupa. Nah, udah lulus 2016 ya. Tapi 17, 18, 19, 20, 4 tahun. yang 4 tahun ya tolong ini udah 4 tahun lebih lah. Iya. Saya meninggalkan kampus itu Januari 2016. Iya, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih kan ya. Jadi pagelaran seni musik tanpa penonton ibarat kata ya seorang muslim yang tidak sholat. Keren kan Ki Hajar? Visioner. Kamu nih contoh seorang musisi, buahnya bagus tapi tanpa penonton ambar. Ya gimana nyanyi? Lah, nggak ada penonton. Coba mau coba bayangkan juga ya udah bohong gitar Udah gitu. ada gitar, udah pakai jaket kulit, rambut pang gitu. Itu tadi ibaratnya seorang ya biasanya apa ya kamu sebagai muslim tapi ya kosong gitu lah ibaratnya tanpa melakukan sholat lima waktu itu ya bisa ibadah sholat itu ya sama aja nggak sia-sia. Bahasanya apa keahlianmu, keilmuanmu dan segalanya itu apa yang kamu pelajari selama ini tanpa kamu melakukan ibadah itu sia-sia. Gitu loh. Itu Ki Hajar loh yang ngomong bukan saya. Iya. Jadi kata-katanya agak sedikit lupa tapi intinya seperti itu konseptualnya. Jadi monggo teman-teman mahasiswa UST Nggak masuk SD lagi ya Allah. Semua yang nonton video ini tidak khusus untuk UST saja, tapi kita dinasikan untuk mahasiswa dan seluruh penonton yang ada di channel ini. dan itu maksudnya saya berbicara itu sebenarnya musola itu seharusnya bagus sebagai apa ya digunakan sholat tapi juga sebagai sebuah tempat peninggalan Ki Hajar yang patut untuk dipelajari bahasa saya. Iya. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan suka dengan quotes gitu kan ya. Iya. Ya itu Ki Hajar berquotes sudah lama. Nah, dulu sebelum ada namanya Firsa Besari, Iya. itu Ki Hajar udah buat part ada buat yang lain dengan ya udah ada maksudnya ya yang tahu kita kan hanya tahu museum Ki Hajar gitu kan Iya. yang di dalam taman siswa tapi kita lupa dengan beberapa Peninggalannya peninggalan beliau gitu kan ya kata-kata romantisnya beliau gitu kan yang banyak itu yang sangat saya sayangkan sih gitu kan ya. Mungkin teman-teman dari FKIP jarang tahu kata-kata itu karena itu ada di kampus psikologi gitu kan ya. Nggak ada di FKIP gitu kan ya. Mungkin di FKIP ada beberapa kata, makanya saya dulu tuh suka walaupun jadi mahasiswa psikologi tapi keliling kampus. Jadi ya. kita apa namanya kita kasih tahu ya kampus UST ini sebenarnya ada 5. Iya, Ada 5 loh gitu kan. Ada 5. Iya, ada 5. 5 lagi. Iya. Iya. Ada 5 lagi ya. Lima lagi. Kayak ada enggak tahu enggak ada hubungannya enggak sebenarnya kan Kusuma Negara 121, 157, Nitik apa Kalimat Batikan. Batikan, Tuntungan, ya 5 berarti sama kali. Sama ini apa? Yang ini
teknik gitu Mas. apa tuh ya? Jalan apa ya namanya, lupa. Pokoknya di teknik ada kampus 4 itu namanya. Nah itu pokoknya ada itu. Nah istilahnya bagus juga maksudnya, terutama yang kampus-kampus lama lah. Itu sebenarnya kampus seni rupa itu kan juga gedung lama juga. Jadi itu tadi 5 kampus, dikirakan saya dulu keliling cari cara, padahal enggak Mas. Jadi kayaknya cari sejarah gitu kan ya. Jadi bahwa ya lucu aja sih maksudnya. Ya saya dulu sih sempat bicara sama diri saya sendiri. Lucu aja sih, kayak dulu kan ya awal jujur gitu kan ya. Malu lah gitu kan ya. Kuliah di taman siswa gitu kan ya. Swasta gitu kan ya. Tapi balik lagi karena saya kuliah di swasta, memang saya 2 tahun kerja dulu kan, nggak bisa di negeri. Tapi ketika saya kali ketemu dosen yang mengajar ke taman siswa, branding nih gitu kan ya. Nah tadi saya tentang personal branding gitu kan ya, enggak. Nah itu tahun 2017. Iya. Jadi branding terbaik untuk taman siswa itu memang kebangsaan gitu. WSP itu kebangsaan, dan kita sebagai mahasiswanya itu bangga disebut bahwa sebagai Dewantara Muda. Karena apa ya? Kalau kita bisa mengenal semua ajaran Ki Hajar itu sebagai kebanggaan kita sendiri gitu. Nah saya sendiri karena apa? Saya mengalami sekarang melangkah ke tahun keempat sebagai pengajar. Kalau kita nggak punya pedoman yang kuat, ambruk gitu kan ya. Terus ambruk itu hanya mengikuti alur aja, tapi kita tidak banyak mendapatkan referensi, dan ternyata referensi terkuat saya itu masih sama saat ini ya ajaran Ki Hajar gitu Mas. Jadi ketika mendapat ajaran Ki Hajar itu, kita mereduksi, kita memikirkan, kita melihat, kita mengevaluasi banyak, dalam pekerjaan ini dong. Kemarin gimana mengembangkan siswa, gimana mengkomunikasikan permasalahan siswa ke orang tua, bagaimana mencari supporting system siswa ke orang tuanya itu seperti apa. Kan ada namanya di sekolah itu kan ada namanya Pancadharma komunikasi juga. Catur Dharma. Ya. Guru, siswa, wali, murid. Orang tua itu. Iya, orang tua tersebut, sehingga bicaranya itu kan kalau hanya mohon maaf hanya menyampaikan permasalahan siswa ke orang tua, terus menghadapkan orang tua ke siswanya, itu semua orang bisa. Mohon maaf bukan untuk mengajari, tapi balik lagi bahwa pengalaman itu bisa kita dapat dari literasi juga Mas, dengan balik lagi tadi mempelajari sejarah yang sudah ada. Dan ketika belajar sejarah yang sudah ada itu, Ki Hajar kalau berbicara pendidikan menurut saya tidak diragukan lagi. Jadi balik lagi bahwa sebelum kita menjadi orang yang dalam tanda kutip ahli atau pintar, lebih baik kita punya dasar yang kuat. Gitu aja sih Mas, kalau saya sendiri. Sebelum kita menjadi ahli, kita harus memiliki dasar yang kuat. Iya, kalau saya sih. Itu yang prinsip yang dipegang Mas Hasso sampai sekarang. Ini memang ada kalanya, kenapa saya pribadi pun ada yang ngomong, apa nggak capek menjadi orang yang humoris. Waduh. Pernah ada pertanyaan yang seperti itu, saya bilang, kata-kata saya juga saya pegang, lebih baik menjadi orang yang humoris, bukan berarti saya akan menjatuhkan orang lain, tapi lebih baik saya menghadirkan tawa di setiap temu daripada saya menghadirkan sedih di setiap temu. Itu yang mendasari saya menjadi orang humoris. Bukan berarti saya itu mau menertawakan orang-orang, tapi berusaha ketika saya datang setidaknya ada orang bisa tertawa dengan kehadiran kita. Ada sesuatu hal positif yang saya bagi, setidaknya memberikan senyum walaupun itu tidak ada arti. Jadi itu tadi bahwa ya bicaranya atau kita sebagai manusia itu, kita mau jadi orang yang bermanfaat atau kita yang dimanfaatkan gitu. Jadi saya maksudnya apa? Ya lebih baik jadi bermanfaat walaupun hanya menjadikan penghias dalam sebuah lingkaran, itu lebih bagus daripada kita hanya dimanfaatkan. Itu apa? Ya kita hanya dalam tanda kutip tidak punya komitmen yang tinggi, tidak punya pedoman yang kuat, sehingga ya udah ngalor ngidul gitu. Jadi ya tidak punya arah. Ya yang akhirnya bisa dijadikan pasukan penyebar hoax tadi Mas. Balik lagi ada hubungannya tadi. Jadi seperti itu. Banyak sekali yang kita dapat dari perbincangan diskusi kita yang menarik selama kurang lebih itu bisa kita buat ini berepisode-episode. Jadi banyak sekali cerita atau kisah Mas Hasso
yang inspiratif ini buat kita jadikan pelajaran Mas Farid. Jadi nggak semuanya itu tentang apa ya, tentang apa yang kita rasakan, tapi orang lain yang kita harus pahami. Jadi balik lagi, komunikasi itu sangat penting. Yes. Dan kita sebagai orang yang dikomunikasikan dari orang lain, kita juga harus bisa mengkomunikasikan dengan baik juga, seperti itu. Dan dari pertemuan ini, obrolan ini, jadi saya juga punya kesimpulan bahwa literasi itu sebenarnya salah satu pendukung dari komunikasi. Itu dia. Makanya sebenarnya satu hal yang positif dari Indonesia itu adalah membudayakan literasi. Karena literasi itu sangat penting gitu. Jadi ketika kita emang literasinya sering baca buku, sering baca berita-berita, jadi kita bisa mereduksi berita itu menjadi reduksi itu bahasa itu apa ya? Menangkap berita itu, jadi kita saring menjadi berita yang benar-benar update dan emang benar valid, aktual dan faktual lah. Nah, aktual dan faktual. Jadi nggak semuanya hoax gitu loh. Kita boleh kita boleh eksistensi, tapi kita harus realistis juga. Seperti itu. Mungkin menurut Farid untuk closing. Dan perlu diingat bahwa yang namanya komunikasi itu nggak hanya komunikasi verbal secara lisan, tapi juga kita melalui literasi itu juga kita bisa mendapatkan suatu informasi itu tadi Mas Yuda, biar balik lagi ke awal, biar kita juga nggak kemakan hoax atau tahu realita yang ada. Betul. Apapun yang menjadi faktanya kita pun tahu dan dapat secara tidak langsung kita juga bisa mengklarifikasi lewat literasi yang kita baca, seperti itu. Betul. Gimana, ada tanggapan untuk closing statement di konten ini yang lebih memotivasi teman-teman? Quotes. Dewan Tara Muda, sebagai Dewan Tara Muda. Ini berat Dewan Tara Muda. Atau bisa mengutip kata-kata Ki Hajar. Aduh, malah nanti saya jadi pengutip. Jadi seperti ini, bahwa saya simpelnya kayak gini. Mungkin ada beberapa hal yang saya temui ketika saya jadi public speaker itu, bahwa saya mungkin sampaikan kepada teman-teman semuanya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan di luar profesi atau profesi utama saya sebagai guru, yaitu sebagai pembicara, bukan berarti saya dalam tanda kutip untuk mengeksistensikan diri saya di dalam ranah public speaker. Tapi sekarang bahwa ketika saya menjadi pembicara, saya lebih banyak berbicara bahwa ayo kita bertukar pikiran. Betul. Kita berbagi pengalaman. Kadang tidak harus kita mengalami hal yang sama untuk mendapatkan rasa yang sama, tapi setidaknya dengan mendengar kita bisa belajar dari orang lain. Setidaknya kalau itu hal baik kita tidak mengalami, kalau itu hal yang manis itu bisa menjadi motivasi kita. Betul sekali. Sehingga pada teman-teman semuanya, yuk kita perbanyak literasi kita. Literasi itu bukan hanya membaca, tapi melihat sejarah, belajar dari sejarah. Betul. Berdiskusi sama teman-teman yang lain. Sebenarnya seperti ini itu juga membuka diskusi kita, wawasan kita, bahwa hal yang baik itu bukan untuk saling dijatuhkan, tapi hal yang baik itu untuk saling didukung. Betul. Ketika kita punya dalam lingkungan sosial yang saling mendukung, apa itu mendukung untuk hal yang positif, terus itu akan menjadi hal yang baik. Ketika kita kecewa, jangan melimpahkan kekecewaan itu pada orang lain, tapi ketika kecewa, cari kepada diri kita sendiri, evaluasi diri sendiri, apa yang perlu kita perbaiki. Baru namanya salah atau benar itu hanya milik yang di atas. Kita sebagai bahasanya itu adalah makhluknya hanya bisa berusaha dan berusaha dan memperbaiki. Itu saja dari saya. Jadi terus semangat buat semuanya, terutama yang baru nonton atau baru belajar atau melihat channel kami, bahwa pastikan di sini canda tawa kami yang memberikan sebuah informasi. Syukur-syukur kalian mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat buat kalian. Kalaupun enggak, anggaplah ini sebagai hiburan kalian. Amin. Okay. Mungkin terakhir buat saya, buat teman-teman semua yang ada di sini dan buat teman-teman yang nonton, mumpung
kita habis melewatkan habis memperingati, habis merayakan Hari Sumpah Pemuda, ada satu quotes yang mungkin saya biasa sampaikan ketika saya memberikan materi-materi tentang apa itu keremajaan, apa itu motivasi untuk remaja. Ini motivasinya seperti ini. Jadilah pemuda, jadilah remaja, jadilah orang yang membawa perubahan. Jangan menjadi orang yang selalu dibawa perubahan. Seperti itu. Jangan lupa like jika suka, terus dan juga subscribe juga dong. Jangan biar nggak kelewatan video-video dari kami ya. Dan jangan lupa komen jika ingin mengkritik kami atau ingin memberikan motivasi ke kami atau ingin memberikan ide konten untuk kami. Komenlah, karena komen itu gratis. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya seperti ini, dari Mas Farid seperti ini, dan dari Mas Rasul seperti ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf, karena kekurangan itu datangnya dari kami sendiri, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.